detik lagi. Ya, silakan. Saya tutup mic saya, ganti Bu Anis. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, mohon berkenan anak-anakku dan Bapak Ibu semuanya, selama nanti perjalanan kita dalam webinar ini dimohon mikrofon untuk tetap dalam kondisi mute. Nanti ada kesempatan pada waktu tanya jawab, Bapak Ibu serta anak-anakku bisa membuka mikrofon untuk menanyakan pertanyaan kepada narasumber kita. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Senang sekali hari ini saya bisa hadir menemani Bapak Ibu sebagai pemandu acara dalam rangka webinar ini sudah seri kesekian ya Pak Rasmian ya. Dan hari ini luar biasa, untuk hari ini sudah ada 2 kali webinar. Tadi sesi pertama sekitar pukul 12:30 dan ini sesi kedua di 15.15. Bapak Ibu sebelumnya mohon izin menyampaikan penyampaian rasa hormat saya kepada yang terhormat Bapak Rasmian SPD MPD selaku penanggung jawab untuk acara kita ya, penanggung jawab kegiatan kita di Fiksi dan Opsi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Lamongan. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu instruktur dan terutama Bapak Edi Santoso selaku narasumber pada siang hari ini akan menyampaikan materi yang luar biasa untuk Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya. Sebelum kita mulai acara ini, Bapak Ibu, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Amin, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, sayur asem sambal terasi. Waduh, nggak ada yang bilang cakep ini. Cakep. Baik, mari kita mulai untuk mengenal fiksi. Silakan Pak Edi Santoso dari SMK Negeri 1 Kalitengah untuk bisa menyampaikan materi mengenal fiksi pada siang hari ini. Disilakan. Baik, terima kasih Bu Anis. Suara saya jelas ya? Jelas Pak, mungkin Oh, agak ya, maju ya udah. sedikit biar lebih kenceng ya Pak ya. Iya, ini Sayup-sayup. saya pakai laptop makanya ini pakai 2 karena yang di laptop mic-nya ini agak bermasalah. Siap. Oke, Baik. siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. dan bahagia bagi Bapak Ibu guru sekalian. Yang terhormat, yang pertama Bapak Rasmian selaku pembina kegiatan pembekalan opsi fiksi ini. Kemudian Bu Anis selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Kemudian Bapak Ibu instruktur sekalian dan tak lupa Bapak Ibu guru, pendamping, serta anak-anak peserta fiksi dan opsi yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, kesempatan sehingga kita sampai detik ini masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, untuk menimba ilmu, untuk berdiskusi, khususnya nanti kita akan berdiskusi tentang fiksi itu. Kemudian kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, saya izin share screen ya. Oke, bisa dilihat oke, Bapak Ibu. Materi kita ini nanti adalah mengenai pengenalan apa itu fiksi. Saya yakin di sini Bapak Ibu guru khususnya pendamping dari SMA, SMK ini sudah sangat familiar sekali tentang fiksi. Apalagi yang tahun-tahun sebelumnya ini sudah mengikuti, bahkan mungkin sudah lolos di beberapa tahap. Nah, ini sudah tidak asing lagi tentang apa itu fiksi.
Dan bagi Bapak Ibu guru yang pendamping yang masih baru, ini mungkin nanti kita bisa berdiskusi. Jadi ini nanti tidak hanya dari saya pribadi, tetapi mungkin nanti kita berdiskusi bisa dari Bapak Ibu guru pendamping yang kemarin sudah mengikuti kegiatan fiksi ini. Kita nanti ya 2 JP 90 menit, berarti kita nanti ada kesempatan sampai sekitar jam 5 kurang 15 menit ini, kurang lebih seperti itu. Okay. Nah, sebelum kita membahas jauh tentang apa itu fiksi, ya, saya ingin memberikan pantun terlebih dahulu karena tadi Bu Anis juga berpantun, maka di sini saya juga mencoba untuk berpantun. Okay. Hujan-hujan enaknya minum kopi. Kopinya Cakep, racikan sendiri. cakep. Selamat datang peserta fiksi. Ayo kita semangat mengejar prestasi. Oke. Siap. Nah, satu lagi. Ya, bilang cakep seperti itu ya, Bu Anis ya. Siap. Pagi-pagi ke pasar membeli roti. Roti Cakep. enak rasa kelapa. Cakep. Mari belajar sepenuh hati agar sukses di masa depan akan tiba. Oke. Ini Ah, sekedar pantun pembuka dari saya. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita nanti membahas, ini kurikulum vitae saya. Nama saya Edi Santoso, SPD. Tempat tanggal saya Gresik 28 Maret 1980. Dan itu nomor WA saya. Unit kerja saya di SMK Negeri 1 Kalitengah. Dan pengalaman saya seperti itu. Sampai kemarin di pengajar praktik untuk guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lamongan bersama Ibu Anis. Ya, ini. Tujuan dari pembelajaran ini nanti ya, kita yang pertama adalah peserta nanti dapat memahami secara singkat apa itu tentang fiksi. Kemudian peserta nanti dapat memahami mekanisme lomba fiksi. Dan yang ketiga adalah peserta dapat menganalisis lomba fiksi tahun lalu yang nanti kita gunakan untuk acuan di tahun 2025 ini. Nah, ini nanti harapan kita setelah kita nanti berdiskusi tentang fiksi dan juga nanti sejarahnya dan mekanismenya, kita nanti bisa tips-tips apa supaya nanti kita bisa lolos atau mungkin bisa menjadi juara di fiksi tahun ini. Ya, ini. Nah, Bapak Ibu, ini sebelum kita mulai, mungkin kita supaya karena ini Bapak Ibu guru pendamping mungkin tadi sudah mengajar mulai pagi sampai sore sehingga mungkin lelah, anak-anak juga begitu, maka di sini saya mencoba untuk memberikan mindfulness ya. Kita sedikit berelaksasi supaya kita nanti bisa hadir sepenuhnya di materi kita dan juga merefresh kembali supaya kita nanti bisa lebih konsentrasi dalam mengikuti materi ini, berdiskusi. Maka di sini kita mencoba untuk berelaksasi dulu dengan teknik stop ya. Oke. Saya share untuk musiknya, nanti kita ikuti musik yang ada di tampilan yang saya berikan ini Bapak Ibu ya. Baik, kita ikuti ya. Bisa didengar nggih? Oke.
Baik Bapak Ibu, karena tidak keluar ya suaranya ya, kita berlatih terlebih dahulu ya. Jadi saya pandu saja di sini ya. Mulai awal kita lepaskan sejenak pikiran yang ada di otak kita ya, kita rileks, kita stop dari semua kegiatan ya. Kita merelaksasikan semua pikiran, kita lepaskan ya. Kemudian kita tarik napas sepenuhnya, rileks, kemudian kita hembuskan, tarik napas kembali, tahan, dan hembuskan. Kemudian tarik napas lagi yang dalam, kemudian hembuskan. Kemudian amati tubuh yang terasa lebih rileks saat kita mengeluarkan napas, mulai dari otot wajah, kemudian dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, dan kemudian kedua bahu, lengan atas. Kemudian kita lihat jari jemari kita lebih rileks. Kita amati napas yang lebih tenang. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Kita rasakan. Kemudian untuk mengakhirinya, marilah kita ambil napas panjang sekali lagi. Pelan, ambil napas. Tahan dan hembuskan. Kemudian kita rilekskan tubuh kita. Kita letakkan tangan di kedua pundak kita. Dan perlahan berikan tepukan ringan ke pundak kita. Dan ucapkan terima kasih kepada seluruh tubuh kita yang telah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, mari kita lanjutkan kegiatan kita dengan perasaan yang lebih rileks dan lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi ya, karena terkendala dengan suara yang tidak keluar, mohon maaf. Jadi saya pandu meskipun sedikit terlambat ya, tapi semoga apa yang kita lakukan tadi dengan teknik stop, kami yakin Bapak Ibu di sini sudah tahu dan paham, itu nanti bisa membawa kita, tubuh kita lebih rileks lagi sehingga kita bisa fokus untuk mengikuti materi di kegiatan ini. Oke Bapak Ibu, kita kembali lagi ya ke materi selanjutnya. Baik, ya. Nah, sebelum kita nanti membahas lebih jauh, di sini ada pertanyaan pemantik ya. Yang pertama, kalau tadi Bapak Ibu, guru dan anak-anak sekalian ini sudah mengikuti
pengenalan tentang opsi ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Titin ya tadi ya. Nah, sekarang nanti apa perbedaan mendasar antara fiksi dan opsi? Nah, ini pertanyaan pemantik yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana fiksi dapat mendorong kreativitas generasi muda, khususnya siswa kita di jenjang SMA, SMK. Kemudian yang ketiga, pertanyaan pemantik yang ketiga ini, bagaimana mekanisme lomba fiksi? Nah, ini saya yakin anak-anak sekalian dan Bapak Ibu pendamping ini kalau sudah membuka LMS yang sudah disediakan oleh panitia, kami yakin sudah membaca dan sudah mengetahui sehingga di sini nanti kita berdiskusi langsung tentang hal tersebut. Nah, sebelum kita membahas jauh, mungkin dari sini Bapak Ibu atau anak-anak bisa menyampaikan pendapatnya. Apa itu sih perbedaan mendasar antara fiksi dan opsi? Mungkin bisa raise hand di sini Bapak Ibu. Silakan. Saya berikan kesempatan, monggo. Tahu barangkali dari anak-anak bisa mengangkat tangannya, apa perbedaan mendasar antara fiksi dan opsi? Ada di sini, Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjut terlebih dahulu ya. Oke, nah sebelum kita nanti perbedaan mendasar, baik di sini saya berikan tentang fiksi terlebih dahulu ya. Nah, fiksi di mana di situ kepanjangan dari Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia ya. Ini adalah ajang kompetisi yang diselenggarakan kalau dulu yang namanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek ya. Kalau sekarang sudah Kemendikbudristek ini sudah pecah menjadi 3. Ada Kementerian Kebudayaan sendiri, ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian ada Kementerian Ristek sendiri ya, jadi ada 3. Nah, ini di mana tujuannya adalah untuk mendorong jiwa inovasi dan kewirausahaan di kalangan siswa sekolah menengah. Ya, ini. Dan juga untuk menumbuhkan semangat kreativitas, inovasi, kemandirian, dan menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan. Ini, jadi di situ dititik beratkan di inovasi dan kewirausahaan. Kenapa Bapak Ibu? Kita tahu khususnya ini dari SMK ya. SMK itu kan diharapkan lulusannya itu kan nanti bisa BMW ya. Bisa bekerja, bisa melanjutkan, juga bisa wirausaha. Nah, dan di zaman yang sekarang ini dengan kemajuan yang sangat pesat, dengan teknologi yang sudah luar biasa ini, nah diharapkan tidak hanya sekedar bekerja, tetapi bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan jiwa kewirausahaannya. Sehingga di sini anak-anak lulusan SMK ini juga diharapkan bisa menciptakan inovasi-inovasi baru. Nah, di fiksi ini anak-anak atau siswa-siswa kita berikan ajang, kita berikan ruangan sehingga nanti bisa menyalurkan kreativitas dan inovasinya. Nah, harapannya seperti itu, Bapak. Ya. Nah, apa sih perbedaan opsi dan fiksi? Ya, ini jelas ya, di mana dua ajang kompetisi ini berbeda baik itu dalam tujuan maupun fokus dan kategori lombanya. Ya. Kalau opsi ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan penelitian dan berpikir ilmiah
siswa dalam berbagai bidang ilmu, termasuk di situ sains, sosial, dan humaniora. Nah, ini. Nah, kalau fiksi bertujuan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan dan inovasi bisnis di kalangan siswa dengan menciptakan produk atau layanan yang bernilai ekonomi. Dan ini nanti bisa berdaya jual ya, berkelanjutan ini Bapak Ibu. Nah, kemudian ya fokusnya apa? Nah, kalau opsi ini berfokus pada penelitian dan eksplorasi ilmiah ya dalam bidang tertentu dan juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan kalau fiksi ini berfokus pada pengembangan ide-ide bisnis dan juga inovasi kewirausahaan yang dapat nantinya diharapkan bisa dikomersialkan. Nah, ini berarti memang cocok ya, cocok sekali khususnya kalau untuk siswa-siswa yang nantinya lulus ini kepingin berwirausaha. Ya, ini. Nah, kemudian perbedaan juga ini kalau dari hasil yang diharapkan ya, hasil yang diharapkan ini kalau opsi ini nanti diharapkan bisa menghasilkan penelitian ilmiah yang berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan kalau fiksi nanti otomatis suatu produk dihasilkan ya. Kemudian juga layanan yang inovatif. Ini ya. Jadi itu untuk perbedaan opsi dan fiksi. Secara mendasar seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, dari sini ya, maka tujuan fiksi ini yang pertama adalah diharapkan nanti dapat meningkatkan kreativitas, inovasi siswa dalam menciptakan suatu produk atau layanan yang memiliki nilai ekonomi. Ya. Nah, jadi nanti berdaya jual sehingga kalau misalkan kita pasarkan itu nanti produk-produk yang dihasilkan ini tidak kalah dengan yang dihasilkan oleh produsen dari luar. Ini harapannya seperti itu. Kemudian yang kedua, mendorong siswa untuk memiliki mindset wirausaha sejak dini. Nah, ini yang terpenting. Jadi harapan kita itu anak-anak itu mindset wirausahanya itu sudah tercipta ini. Jadi begitu lulus itu jiwa wirausahanya sudah ada sehingga tidak hanya tidak setelah lulus itu tidak baru menciptakan suatu peluang usaha, tapi dia sudah merintis mulai pada saat menjadi siswa. Nah, ini harapannya kan seperti itu. Jadi pada saat menjadi siswa itu anak sudah merintis suatu usaha sehingga lulus tinggal mengembangkan usahanya. Nah, harapannya seperti itu. Itu kalau bisa seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, membantu siswa memahami konsep bisnis dan pemasaran berbasis inovasi. Nah, ini mohon maaf kalau yang dari SMA ya, mungkin tapi dari SMA juga saya yakin juga ada. Kalau di SMK itu kan ada unit produksi ya, ada unit produksi. Kemudian juga ada layanan kalau sekarang ini sistemnya BLUT ya. Jadi di situ ada unit produksi dan layanan jasa dan sebagainya yang di mana di situ adalah menampung seluruh hasil dari praktek siswa yang nantinya di mana dalam proses pembelajarnya itu ada sistem teaching factory ya, bekerja sama dengan perusahaan sehingga di situ anak itu sudah dilatih untuk menciptakan suatu produk ya, suatu produk. Nah, dari sini dengan adanya fiksi ini diharapkan anak tidak hanya menciptakan produk yang dari suatu perusahaan, tapi kalau bisa dia juga bisa berinovasi. Berinovasi mungkin bisa mengembangkan
kalau istilahnya adalah ATM, ya, amati, tiru dan modifikasi. Mungkin dari suatu perusahaan itu memberikan suatu produk. Nah, dari situ mungkin produk yang telah diberikan itu bisa dimodifikasi sehingga menjadi produk-produk yang lebih baru dan lebih berekonomis lagi. Nah, harapannya seperti itu. Kemudian yang keempat, mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi tantangan ekonomi masa depan. Ya, kita tahu bahwa sekarang ini lapangan pekerjaan ini kan semakin lama, bukan semakin sedikit sebenarnya, tetapi yang mencari pekerjaan ini semakin banyak. Sehingga rasio atau perbandingan antara peluang kerja dengan pencari kerja ini kan semakin kecil. Nah, makanya di sini kita harus bisa mempersiapkan generasi muda yang mempunyai jiwa inovasi, yang bisa nanti menciptakan lapangan kerja sendiri. Ini harapannya seperti itu. Kemudian yang kelima, menghubungkan siswa dengan dunia industri dan secara profesional. Nah, ini harapannya seperti itu. Ya. Selanjutnya, ya, mungkin di sini secara singkat nanti Bapak Ibu bisa membaca di LMS yang sudah diberikan, ya, di mana di situ secara singkatnya ini lomba fiksi itu bagaimana, ya, di mana ini mulai tahun 2016, ya, lomba fiksi ini sudah diluncurkan, di mana tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan minat dan bakat siswa, ya. Terus kemudian, ya, tahun 2017 sampai 2019, ya, ini kalau di tahun 2016 ini cakupannya hanya 3 jenis saja. Di tahun 2017 sampai 2019 ini cakupannya sudah diperluas, ya, tidak hanya di bidang sains dan teknologi tapi sudah sampai ke sosial, budaya dan lingkungan. Kemudian di tahun 2020 sampai 2021 di mana fiksi ini di masa pandemi COVID, ya, sehingga diadakan ada yang secara virtual, ya, kemudian itu untuk bulan vokasi dan kewirausahaan, kemudian ajang lomba inovasi dan kewirausahaan bagi siswa SMA. Nah, ini nanti secara keseluruhan bisa dibaca di LMS untuk sejarah, ya. Nah, kenapa kita kok belajar tentang sejarah? Ya, intinya adalah supaya kita nanti bisa mengambil makna, mengambil apa ya, filosofinya dari perjalanan fiksi diciptakan sampai sekarang ini. Nih, ya, ini adalah tujuan kita kenapa kita harus mengetahui sejarah singkat tentang perkembangan lomba fiksi diluncurkan ini, ya. Terus kemudian, ya, di tahun 2024, ya, 2022 sampai 2024 ini sudah mengalami perkembangan yang signifikan lagi, ya, di mana di situ pada tahun 2022 ini sudah ada 6 bidang jenis lomba, ya. Untuk SMA ini ada Kria, ada game aplikasi dan video animasi, kemudian ada fashion, ya, ada desain grafis, boga, lintas usaha dan sebagainya. Terus kemudian untuk yang SMA ini ada agribisnis, agroteknologi dan kemaritiman, kemudian ada kesehatan dan wirausaha sosial, ada pariwisata dan kuliner, industri kreatif dan teknologi digital. Nah, ini sudah mengalami perkembangan yang luar biasa. Di tahun 2024 ini juga pendaftarnya ini sudah mencapai 578 sekolah yang berasal dari 207 kabupaten di 36 provinsi yang berkompetisi. Ya, ini nanti Bapak Ibu bisa mendalaminya lagi di sejarah singkat di LMS. Nih, itu Bapak Ibu.
Selanjutnya ya, setelah kita membahas tentang secara singkat, saya yakin nanti bisa dipelajari. Sekarang mekanisme lomba. Nah, ini kalau Bapak Ibu yang kemarin sudah mengikuti, kami yakin Bapak Ibu sudah tahu ya mekanisme lomba itu, lomba dari fiksi ini bagaimana ya. Yang pertama ini dari kategori lomba ya. Yang pertama ada kompetisi rencana usaha, di mana kompetisi ini diikuti peserta didik dari jenjang SMA, MA, dan SMK yang baru memiliki ide usaha dan dapat dituangkan dalam format perencanaan usaha dan diimplementasikan. Ya. Kemudian yang kedua, kompetisi pengembangan usaha, yaitu kompetisi yang ditujukan kepada peserta didik jenjang SMA, MA, dan SMK yang sudah menjalankan usaha pribadi, bukan merupakan produk usaha sekolah, sesuai bidang lomba yang diambil. Ini Bapak Ibu. Nanti link lengkapnya ini bisa dilihat di Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud ya, kalau di tahun 2024. Nah, 2025 ini kan kita belum tahu ya, makanya kita di sini mekanisme lomba yang kita bahas ini adalah mekanisme lomba di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024. Mengapa? Ya kita jadikan acuan, kita jadikan minimal tolak ukur untuk kita nantinya mengikuti di tahun 2025 ini. Ya, makanya di sini yang kita bahas mekanisme lomba ini adalah mekanisme lomba tahun 2024, berarti tahun lalu ya Bapak Ibu ya. Nih. Nah, bidang lomba di tahun 2024 untuk SMA, MA ini Bapak Ibu ya, yang tadi sudah saya sampaikan ya. Bidang lombanya ada kriya, ada desain grafis, ada fashion, ada game, aplikasi, video, dan animasi, ada boga, terus kemudian budidaya, dan lintas usaha. Target pesertanya bisa kita lihat di situ ya. Kalau target peserta kompetisi, kriya 300, target peserta pengembangan ini 25. Desain grafis, target peserta kompetisi 250, target peserta pengembangan 25. Fashion 200 untuk yang target peserta kompetisi, sedangkan untuk target peserta pengembangan ini ada 25 juga. Game 150 untuk kompetisi, untuk pengembangan 25, boga 500, 700 untuk 70 untuk pengembangan, budidaya dan lintas usaha untuk kompetisi 150 dan pengembangan 50, sehingga total untuk kompetisi ini 1.550, sedangkan untuk pengembangan 220 Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan untuk SMK ini kita bisa lihat ya, agribisnis, agroteknologi, dan kemaritiman untuk yang kompetisi perencanaan usaha 130, sedangkan untuk pengembangannya 24. Untuk kesehatan dan wirausaha sosial, untuk yang kompetisi perencanaan ini 76, sedangkan untuk pengembangan 22. Pariwisata dan kuliner untuk perencanaan 104, sedangkan pengembangan 62. Industri kreatif 88 untuk perencanaan, untuk pengembangan 58. Teknologi digital untuk kompetisi perencanaan 62, untuk pengembangan usaha 22, sehingga total di situ 460 untuk kompetisi perencanaan, sedangkan untuk pengembangan 188. Ini target peserta di tahun 2024 yang tahun lalu. Nah, ini bisa dijadikan acuan untuk tahun 2025 ini ya Bapak Ibu. Dari sini barangkali mungkin sebelum kita lanjutkan tentang mekanisme lomba, ada yang tanyakan atau mungkin kita lanjut terlebih dahulu?
Lanjut Bapak Ibu ya. Atau mungkin ada yang tanyakan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ya. Nanti mungkin diberikan kesempatan oleh Bu Anis untuk tanya jawab. Mekanisme lomba ya. Nanti peserta dapat mendaftarkan di itu ya. HTTP daftar BPTI Kemendikbud. Ini tahun kemarin juga Bapak Ibu ya. Ini tahun 2025 kemarin ya. Nah, terus kemudian setelah masuk nanti ya tampilannya itu nanti mungkin saya stop dulu ya. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, tadi saya klik itu tampilannya seperti itu. Tadi nanti masuk operator dan sebagainya ya itu nanti apa ini yang tahun 2024 kemarin masih Kemendikbud Ristek Bapak Ibu ya. Jadi mungkin nanti di 2024 beda lagi kita juga belum tahu ya. Jadi ini hanya gambaran terlebih dahulu untuk yang di tahun 2024 ya Bapak Ibu. Baik, kemudian ya setelah itu unggah persyaratan administrasi kalau di tahun 2024 kemarin berstatus peserta didik aktif maksimal kelas 11 pada saat mendaftar ya memiliki NISN, saya yakin memiliki semuanya dan terdaftar di Dapodik ya. Kemudian jumlah peserta dalam satu kelompok maksimal 2 orang dari sekolah yang sama. Setiap siswa hanya boleh ada dalam satu kelompok, baik sebagai ketua tim atau anggota tim pada sekolah yang sama dalam satu jenis lomba. Kemudian proposal ya, nanti di webinar selanjutnya akan dilatih tentang pembuatan proposal. Nah, ini proposal dikirim dalam bentuk soft file dan hard copy sebanyak 1 exemplar. Ini untuk persyaratan administrasinya. Kemudian untuk penilaian ya, penilaian fiksi ini SMA ada penetapan juri, kemudian penyerahan akun juri, kemudian proses penilaian online dan offline, pengesahan hasil penilaian, kemudian penetapan peserta lolos tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 ya. Terus kemudian untuk SMK juga sama, ada penetapan juri, ada penyerahan akun juri ya, kemudian ada proses penilaian online, ada pengesahan hasil penilaian, kemudian ada penetapan peserta lolos tahap 1, tahap 2, di mana di tahap 2 itu ada profil dan video usaha ya. Terus kemudian ada penilaian tahap 3 dan penilaian tahap final. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini untuk mekanisme penilaian di tahun 2024 tahun lalu. Kemudian untuk tahapan kegiatan fiksi juga seperti itu ya. Ini kalau tahun kemarin ini dimulai bulan Februari. Ya, kemungkinan seandainya tahun 2024 ini mungkin ya tidak jauh beda dengan tahun yang sebelumnya ya. Ini kita lihat di situ koordinasi dan sosialisasi itu diadakan di Februari 2024. Kemudian sosialisasi dan uji coba sistem itu bulan Mei 2024. Pendaftaran peserta kalau tahun 2024 kemarin tuh tanggal 11 Mei sampai 28 Juni ya, berarti ada waktu ya sekitar 2 bulan, Mei Juni ya. Unggah persyaratan administrasi sama di bulan Mei dan Juni.
Kemudian penilaian tahap 1 ini 5-7 Juli, persiapan unggah profil dan video 9-31 Juli, kemudian unggah profil dan video tahap 2 ini 9-31 Juli itu tadi ya. Terus kemudian penilaian tahap 2 diadakan tanggal 2-5 Agustus tahun 2024. Kemudian ada persiapan presentasi final yaitu di bulan Agustus sampai September, pasnya adalah 11 Agustus sampai 20 September. Kemudian expo dan penilaian final di bulan September, yaitu tepatnya di tanggal 24 sampai 30 September tahun 2024. Nah, ini untuk tahapan kegiatan fiksi di tahun 2024 tahun kemarin, Bapak Ibu. Nah, ini bisa nanti kita jadikan acuan di tahun 2024 tahun ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, sehingga dari sini Bapak Ibu ya, kalau kita sudah tahu mekanismenya, kita sudah tahu tadi mekanisme bagaimana cara pendaftarannya, terus kemudian tahapan-tahapan kegiatannya. Nah, dari sini maka kita akan jadikan acuan untuk tahun 2024 ini, Bapak Ibu ya. Nah, maka di sini ya, sekedar tips saja supaya kita nanti bisa lolos, sukses dalam fiksi ya. Maka yang pertama kita bentuk tim kerja yang solid ya. Nah, ini kita bentuk tim kerja yang solid. Maka di sini ya kita harus berdiskusi antara teman-teman Bapak Ibu pendamping dan anak-anak ya, siswa yang sudah ditunjuk oleh Bapak Ibu guru ya. Kemudian membuat tim kerja atau tim kelompok kerja ya. Terus kemudian kita libatkan pihak-pihak yang terkait, yang kompeten, sehingga yang bisa nanti mensukseskan dalam perlombaan atau di fiksi ini ya, kita bentuk tim. Kemudian jangan lupa yang kedua adalah kita buat timeline yang jelas ya. Setelah kita tahu tadi tahapan-tahapan di bulan apa dan sebagainya, maka di sini kita bisa jadikan acuan untuk kita membuat timeline ya. Kita susun jadwal kegiatan mulai dari persiapan mengikuti lomba sampai nanti menyusun ide, menyusun proposal, sampai nanti bagaimana kita mempresentasikan hasil dari ya proposal, video dan sebagainya ya. Kita lakukan riset pasar ya. Kita lakukan riset pasar supaya nanti kita pilih ide yang menarik ya. Setelah kita tadi membuat timeline, kita pilih ide bisnis yang unik, inovatif dan memiliki nilai tambah. Kemudian dari situ kita lakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan. Nah, dari situ kita bisa membuat proposal yang sistematis dan jelas. Nanti di webinar-webinar selanjutnya kita akan diajari tentang bagaimana menyusun proposal ya, yang akan dipandu oleh instruktur kita yang sesuai dengan kompetensinya ya. Kemudian yang keenam, kita bisa memanfaatkan teknologi dalam pemasaran dan juga dalam pengembangan produk ya. Dan kita persiapkan presentasi yang menarik, yang meyakinkan, dan nanti juga akan diajarkan bagaimana mempresentasikan presentasi yang spektakuler itu bagaimana. Nanti akan di webinar selanjutnya nanti akan dijelaskan, kalau nggak salah di fiksi ini nanti yang memberikan adalah Bu Anis nanti insya Allah. Ya. Kemudian yang ke-8 itu adalah terbuka terhadap masukan dan kita juga harus terus belajar dari mentor-mentor pendamping kita. Ya, ini Bapak Ibu, anak-anakku sekalian ya, jangan sampai kita kalau
diberikan masukan, baik itu dari teman sejawat atau dari instruktur, dari mentor, itu kita tutup ya, tapi harus kita buka supaya nanti masukan itu mungkin bisa menjadikan inspirasi buat kita ya, sehingga nanti kita bisa lebih inovatif lagi ide-ide yang muncul dari apa yang akan kita lakukan dan nanti akan kita masukkan di fiksi ini ya Bapak Ibu. Ini sekedar tips suksesnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bekerja dalam tim kerja yang solid, yang meskipun karena pembelajaran ini tetap aktif, jangan sampai kita mengikuti perlombaan tetapi nanti anak-anak atau Bapak Ibu pendamping ini mengganggu proses pembelajaran. Ya, jadi kita tetap bagaimana nanti kita membuat timeline sehingga nanti antara mengikuti perlombaan fiksi dan proses pembelajaran itu bisa berjalan secara berbarengan, meskipun nanti suatu saat mesti ada yang sedikit dikorbankan, Bapak Ibu. Nah, penutup ya, penutup dari saya, mungkin nanti setelah itu nanti kita tanya jawab nanti tidak hanya dari saya, tapi dari teman-teman yang lainnya yang sudah berpengalaman ya. Ini penutup dari saya. Fiksi bukan hanya sekedar lomba, tetapi juga merupakan sebuah gerakan untuk mendorong generasi muda Indonesia menjadi lebih inovatif dan kreatif. Fiksi dapat memberikan peluang besar bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas dan jiwa kewirausahaan. Sehingga dengan mengikuti kompetisi ini, siswa dapat belajar bagaimana menciptakan dan mengelola usaha yang inovatif serta berkelanjutan. Dengan mengikuti fiksi, peserta tidak hanya memperoleh pengalaman berharga, tetapi juga dapat mengembangkan potensi diri dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Nah, ini Bapak Ibu, harapan kita mengikuti perlombaan fiksi ini, Bapak Ibu. Dan itu dari saya ya. Saya akhiri dulu ya, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Ibu Anis. Iya Pak Edi, wah luar biasa sekali. Paparannya keren ya Pak Edi. Kalau saya sekilas gitu mengambil kesimpulan bahwasannya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Edi itu luar biasa. Betul sekali, sekarang kita sedang surplus anak muda, surplus anak-anak, bukan anak-anak ya, surplus pada usia-usia produktif. Maksudnya Indonesia sedang seperti itu. Yang bisa saya simpulkan bahwa fiksi ini tadi yang disampaikan oleh Pak Edi bukan hanya sekedar lomba, tapi membentuk startup muda atau young entrepreneur dengan kreativitas dan inovasi. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu serta anak-anakku semuanya. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu atau anak-anakku yang ingin atau penasaran gitu ya, ingin ada jawaban dari narasumber kita, Pak Edi Santoso, silahkan mengangkat tangan, raise hand, kemudian sampaikan nama dan asal sekolah. Monggo, saya tunggu. Keren sekali ini. Silakan. Saya buka termin 1 ya untuk pertanyaan 2 orang pertama. Silakan. Nah, ini sangat luar biasa, barangkali Bapak Ibu itu bertanya-tanya bagaimana caranya agar nanti kita Lamongan itu bisa jadi juara, atau bagaimana nanti menindaklanjuti ketika kita ingin ke pihak ketiga mungkin ya, yang bisa membantu. Ada nggak ide-ide gitu? Barangkali dari Bapak Ibu yang lainnya bisa jadi, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bercerita praktik baik, barangkali ada dari Bapak Ibu atau anak-anakku dari sekolahnya yang sudah kakak kelasnya yang sudah masuk di level
final atau memang sudah juara atau bagaimana? Silakan. Wah, ini sepertinya penjelasan Pak Edi itu sudah sangat luar biasa. Terang benderang, Pak ya. Atau ini Ya, Bapak Ibu, ditutup Bu Anies semua barangkali ya soalnya. teman-teman yang Iya, kemarin sudah sampai lolos itu mungkin bisa berbagi iya praktek baik ya. bercerita. Ini Iya, justru itu nanti praktek baik itu bisa menginspirasi teman-teman yang lain, justru itu ya. betul sekali. Monggo. Sekarang itu zamannya kita berkolaborasi, apalagi kita sama-sama Lamongan gitu ya. Jadi sharing praktek baik, agar nanti kita Lamongan itu selalu menjadi terdepan gitu. Sesuai dengan apa yang disampaikan di awal waktu pembukaan oleh Bapak Kacap gitu, harapannya Lamongan ini muncul di permukaan, baik di kancah provinsi, nasional maupun internasional. Monggo Bapak Ibu, anak-anakku. Bu Anies, Dalam izin Pak Rasmian. di chat dan Q&A sudah ada link presensi ya teman-teman. Mohon diisi. Baik, Baik, silakan. kalau praktek baik, ini ada enggak Bu Endang di sini ya? Tadi di sesi pertama ada Bu Endang, saya cek dulu Bu Endang ada enggak? Oh, enggak ada. Iya, ada dari SMA Negeri 1 Babat. Waduh, Pak Udin ini. Monggo, Pak Saifuddin, silakan langsung open mic. Oke, terima kasih waktunya, Bu Anies. Mungkin bagi saya pribadi ini kan baru pertama kali ditunjuk menjadi pembimbing fiksi dan juga opsi ya. Saya ketika membimbing anak-anak itu ternyata sebagian besar ide-idenya itu sudah ada. Dan kira-kira bagaimana cara mengatasi atau cara men-trigger anak-anak supaya membuat ide-ide yang lebih baru atau pengembangan seperti itu. Soalnya saya cek kemarin beberapa judulnya itu sudah ada di beberapa jurnal yang terbit seperti itu. Jadi ya seperti apa, harus membimbing seperti apa. Mungkin seperti itu dulu. Terima kasih. Siap, luar biasa. Pak Edi mau langsung dijawab. Satu pertanyaan dari Pak Udin dari SMA Negeri 1 Babat. Ini anak-anak itu sudah punya ide. Beliau ini pembimbing awal ya Pak ya. Ini perdana menjadi pembimbing. Bagaimana cara mengatasi atau men-trigger anak-anak bimbingan beliau Pak Udin agar mempunyai ide yang baru. Ide yang tidak dimiliki oleh banyak orang atau banyak sekolah lain gitu. Karena ternyata ide yang sudah disampaikan oleh anak-anaknya Pak Udin ini sudah muncul di beberapa jurnal. Monggo Pak Edi. Baik, terima kasih Bu Anies. Saya mencoba untuk kita sharing saja, berdiskusi ya Pak Udin tadi ya. Ya, jadi kita sharing karena memang sekarang ini kan istilahnya kan ATM ya Bapak ya. Jadi amati, tiru, dan modifikasi. Memang kadang kita kalau ingin memunculkan ide sendiri atau inovasi sendiri dari anak-anak ini kan kadang sulit memang. Itu memang memang tantangan sekarang itu seperti itu. Tetapi sebenarnya sekarang ini kita juga difasilitasi dengan teknologi seperti yang disampaikan oleh Pak Rasmian kemarin ya. Kita dengan melihat YouTube yang ada di LMS ya, yang dari dosen ITB kemarin. Itu kita juga bisa muncul ide-ide baru, muncul inovasi-inovasi baru. Nah, memang kadang kita ingin inovasi yang datang dari dalam sendiri, dari diri sendiri itu memang susah kadang. Nah, oleh sebab itu
mungkin nanti akan dilatih oleh Pak Rasmian dengan bantuan AI ya Pak ya. Nah, artificial intelligence ini nanti bagaimana kita memasukkan clue-nya, bisa memasukkan kata-kata kuncinya sehingga nanti kita akan diantarkan ke beberapa ide-ide yang lain. Ini kita juga bisa dibantu oleh AI juga Pak Udin ya tadi ya. Ini eh, seperti ini pengalaman saya ya. Ngapunten Pak Rasmian ya, kemarin saya kan dadaan langsung ditunjuk untuk memimpin doa ya Pak Rasmian ya. Nah, ini otomatis karena saya juga belum pernah kalau di workshop itu memberikan doa. Maka saya langsung tanya ke AI, ke ChatGPT dengan clue yang harus spesifik ya. Dengan clue yang spesifik. Saya misalkan saya akan mengikuti workshop bla bla bla. Saya ditunjuk sebagai pemimpin doa. Tolong buatkan. Nah, dari situ saya ATM, jadi tidak langsung saya plek, tapi saya ambil, saya modifikasi. Nah, ternyata ya hasilnya luar biasa juga, gitu Bapak. Jadi kadang sekarang ini memang kita tidak terlepas dari ide-ide dari orang lain tuh memang kita tidak terlepas, ya. Tetapi di mana ide itu tidak kita gunakan langsung plek tidak, tetapi dari situ kita akan terinspirasi ide-ide baru ini. Eh, Misalkan ya Bapak Ibu ya, ini karena saya ini kan eh, masih dalam tahap penyusunan tesis ya kemarin ini di S2. Ini saya kan juga seperti itu. Saya mencari jurnal yang sekian banyak, ide-ide dari scholar, dari dari berbagai macam artikel yang sudah saya download. Nah, terus kemudian di situ kan otomatis saya ATM dan di situ nanti kan akan ada AI-nya juga diplagiasinya. Kalau saya kan pakai Turnitin Pak Rasmian ya. Nah, di situ akan muncul berapa plagiasinya itu akan muncul. Nah, ini kan jadi kita dengan teknologi ini bisa memberikan kemudahan untuk meniru memodifikasi, tetapi dengan teknologi juga kita akan dibatasi supaya kita tidak plagiasi. Nah, ini. Jadi insya Allah nanti di sini nanti teman-teman akan khususnya Pak Rasmian nanti akan membantu teman-teman bagaimana bisa memunculkan ide-ide baru ya, terus bagaimana menyusun proposal. Nah, intinya mungkin kita tampung terlebih dahulu Pak Udin ya, ide-ide dari anak-anak, terus kemudian kita mencari literasi dari berbagai sumber lagi sehingga mungkin dari situ nanti akan kita gali ide-ide baru yang dihasilkan dari modifikasi ide-ide yang sudah ada. Ini mungkin itu jawaban dari saya sementara. Mungkin nanti dari Pak Rasmian atau dari teman-teman yang lain bisa membantu. Monggo. Itu. Terima kasih sebelumnya Pak Udin. Iya, barangkali dari Pak Rasmian ada tambahan Pak Rasmian? Kalau dari Pak Edi tadi ATM, kemudian gunakan AI, kemudian literasi gitu ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Rasmian, karena sebetulnya materi AI ini nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Rasmian di webinar selanjutnya ya Pak ya. Ya, betul. Iya. Terima kasih Pak Udin, terima kasih responnya Bu Anis, Pak Edi. Di LMS, baik di fiksi maupun opsi, itu ada bab khusus membahas membangun ide kreatif. Dan webinarnya besok nih, akan disampaikan oleh teman-teman, baik yang fiksi maupun yang opsi. Jadi ikuti Pak Udin webinarnya besok. Khusus untuk yang disampaikan oleh Pak Edi, yang AI tadi, jadi ini materi bonus. Di webinar terakhir nanti saya akan sampaikan bagaimana menggunakan AI, aman plagiasi, tapi kita bisa membuat
ide-ide yang menarik. Tadi sudah di-spill dikit nih oleh Pak Edi. Spill sedikit tadi. ATM salah satunya. Nah, contoh-contoh ATM di LMS sudah ada. Bagaimana meng-ATM judul yang sudah ada di jurnal berubah menjadi judul nih. Tapi tidak saya buka sekarang deh. Besok kan sudah libur kalau sekarang dibuka semuanya ya Pak Edi ya. Besok kita ikuti bagaimana meng-ATM itu. Kemudian dari SMA Babat saya tambahi yang berikutnya bahwa kegiatan kita berkelanjutan. Nanti ada program TOT untuk pembina. Yang ini kita siapkan untuk tahun 2025 yang akan datang ya, 2026 maksud saya. Jadi kita hari ini diharapkan bisa membuat proposal, kemudian tahun 2026 kita siapkan pembinaannya yang lebih efektif. TOT-nya setelah Lebaran, insya Allah. Nanti akan ada khusus LMS untuk pembina. Jadi kalau Pak, siapa tadi ya, dari SMA Negeri Babat, itu tadi ada kesulitan pembinaan, ada apa-apa, nanti kita akan bareng-bareng menyusun kegiatan, dan di situ nanti produknya salah satunya adalah buku atau modul pembinaan fiksi dan opsi di Cabdin Lamongan. Insya Allah nanti juga kalau mampu kita targetnya katanya Pak Kacap itu modulnya nanti dicetak bareng-bareng seperti LKS gitu. Teman-teman, ini saya spill ya programnya karena tadi menyangkut beliau baru pertama kali membimbing supaya nanti kita sharing. Itu saya kira tambahan dari saya. Wah, luar biasa. Pak Udin, keren banget pertanyaannya. Sampai dispilin semua kegiatan oleh Pak Rasmian ini ya. Ya, terima kasih responnya. Iya, baik Bapak Ibu, keren loh tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Rasmian, ternyata Cabdin Lamongan juga memiliki rencana pada setelah Lebaran ada TOT pembina. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini sebagai pembina, nanti Bapak Ibu dapat bimbingan khusus ya, dan endingnya Bapak Ibu nanti juga menjadi penulis buku terkait dengan TOT pembina fiksi dan opsi. Wah, luar biasa sekali ini. Memang tidak salah penanggung jawabnya Pak Rasmian. Luar biasa. Pak Udin terima kasih pertanyaannya, nggih. Nanti dijawab besok hari di membangun ide kreatif untuk webinar selanjutnya. Ya, terima kasih, Bu. Baik Bapak Ibu, anak-anakku, ada lagi pertanyaan? Silakan. Nah, ini masih malu-malu mungkin Pak Rasmian ya. Pak Edi masih malu-malu ini. Atau mungkin aku nanya opo yo sean gitu. Bisa jadi begitu. Karena mungkin pertanyaannya itu sudah muncul untuk webinar, oh ada di webinar-webinar selanjutnya seperti itu. Baik Bapak Ibu, anak-anakku, monggo. Ada pertanyaan selanjutnya? Waktu kita sampai jam 16.45 inilah. Masih ada waktu, sekarang masih 16.19. Monggo Pak Edi Santoso. Masih ada 26 menit lagi. Untuk webinar besok sama ya Pak ya, jam 12 ya Pak Rasmian. Wah ini kayaknya saya nggak tahu nih ya, pada bingung. Mungkin teman-teman ini sudah itu, Bu Anis sama Sudah Pak ikut Rasmian kan pulang. sudah membaca di LMS, jadi memang kita Udah luar jelas. biasa tahun ini, jadi sudah disediakan LMS sehingga sedikit banyak sudah membantu teman-teman untuk mempelajari tentang apa itu fiksi, barangkali seperti itu. Ya kali. Jadi kalau sudah membaca, alhamdulillah. Ada teman-teman yang mau praktek baik? Sebenarnya ada teman-teman dari
SMA Negeri Kedumring yang secara berturut-turut 3 kali bisa menjuarai fiksi dan finalis. Tapi siang ini kelihatannya tidak ada, ini saya cek. Kalau tidak ada, teman-teman, berarti sudah cukup Bu Anis, Pak Edi. Oh, luar biasa. Bisa ditutup kalau tidak. Siap. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu ini tidak ada pertanyaan karena materi yang sudah diberikan oleh Pak Rasmian di LMS ini sangat jelas sekali dan bisa dibaca secara mandiri ya. Kemudian penjelasan dari Pak Edi juga menyempurnakan apa yang sudah kita baca pada LMS. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk webinar kita pada sore hari ini sudah berakhir ya, kita akhiri, sudah di ujung acara. Untuk itu, mari kita bersama-sama, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah, hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaannya pada sore hari ini. Akhir kata dari saya, pembawa acara pada sore hari ini, Anis Wardiansari, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka. Baik, terima Untuk kasih Bu Anis, Pak Rasmian. Foto bersama.